Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Dede. Mah, kalau ada orang yang mau melamar, memberikan mahar pernikahan, tapi kita nggak suka, akhirnya disusahin aja tuh maharnya, biar sekaligus menolak dengan kata lain, dengan cara lain. Punten. Kalau memang tidak suka, katakan tidak suka. Karena pernikahan ini kalau bisa seumur hidup cuma sekali. Kalau dengan Anda katakan mahar sekian, siapa tahu dia punya simpenan. Kalau tiba-tiba mampu, Oh, ujuk-ujuk ada aja keluarganya yang udah deh, nih sini gue bantuin, yang penting lu kawin sama dia. Apakah dia nyesel? Jujur katakan, kalau aku nggak suka menikah denganmu, tolak langsung perempuan. Karena kita perempuan punya hak untuk bahagia dalam hidup kita. Kalau menikah dengan orang yang tidak suka, bagaimana akan bahagia? Dan yang bedu jangan lupa, mahar pun boleh diutang. Oh. Ada orang yang curhat ke mama, dia cerita, waktu menikah sama suaminya kan dia jalan-jalan tuh sama calon suaminya, lewatin toko mebel, nongak, Lemari. ya Allah tempat tidur cantik banget, tempat tidur begitu. Kata suaminya, mau, nanti deh kalau menikah saya belikan tempat tidur itu buat maharnya. Iya. Bahkan punten, kalau di kampung saya di Ciamis, laki-laki menikah dengan seorang perempuan, isi kamar itu dibeliin oleh laki-laki. Tempat tidur, lemari, toiletnya, lemari itu dibeliin. Itu sekamar itu diisinya dibeliin. Itu maksudnya memang sih bukan mahar, tapi hibah. Hibah, pemberian daripada calon suami. Ini yang Mama curhat tadi itu. Ada seorang perempuan cerita. Waktu menikah suaminya bilang, nanti saya belikan tempat tidur yang kayak kemarin kamu lihat. Tapi duitnya belum ada, ngutang. Ternyata sudah 10 tahun, 20 tahun, belum kebeli. Mahal untuk tempat tidur. Sementara dia kehidupannya pas-pasan. Kagak sampai-sampai. Ketika suaminya sakit, itulah istrinya cerita. Bahwa suaminya dulu ngutang mahar, maka suaminya wajib membayar mahar kepada istrinya, karena mahar itu hukumnya wajib. Makanya Allah saja mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cuman kalau Mamah Do, kalau lagi nikah aja maharnya ngutang, gua mah mendingan nggak usah punya laki dah. Iya benar. Mahar aja ngutang, bagaimana buat hidup ke depannya? Hari-hari Mah ya. Jadi punten, pola berpikir orang kan tidak sama. Kalau saya karena orang kampung hidup tuh apa adanya. Ini yang mampu selesai. Tapi ada orang yang begitu menikahkan anaknya. Orang yang datang banyak dari dua belah pihak dari besan. Pengen dibilang wah. Wey. Kadang-kadang emasnya minjem dari mana. Kadang-kadang gelangnya banyak. Ini sampai ngeromjong. Tapi bukan emas, sepuhan. Walaupun lu ketawa, gue mah beneran menyaksikan itu. Tapi perempuannya rela. Ya silakan kalau Anda rela. Hanya buat wah-wahan doang. Bahkan ada yang berantem. Gara-garanya waktu menikah. Cincin emaknya cowok itulah yang dipinjem. Dicuci dulu sama gelang emaknya. Dibilang ini mahar. Begitu habis nikah sama emak mertuanya diminta. Nih cewek ini nggak kasih ini uang mahar. Suaminya mengaku itu punya ibu saya. Cuman dicuci lagi di tukang emas, jadi kinclong. Dikasih mahar. Artinya si suami ini wajib bayar ke emaknya. Atau kalau itu dikembalikan, dia wajib ke istrinya berapa harga cincin dengan emas gelang yang dia mas kawinkan. Bukan buat mahar. Hati-hati. Nek, ada, em pernah dengar ada di satu daerah, ini nggak tahu benar atau enggak ya, dari satu daerah yang katanya ini kalau mau menikah itu bukan laki-lakinya yang memberikan, tapi justru perempuannya gitu, yang suruh kayak bayar. Jadi kayak ada temen em nih bilang ini kalau mau nikah sama dia nih, ceweknya justru yang bayar saya gitu. Jadi dalam Islam nggak ada. Yang benar dalam Islam wa atun nisaa sodukotihinna nihlah An-Nisa ayat 4. Berikanlah kepada perempuan yang kalian nikahi, wahai kaum laki-laki. Artinya laki-laki menikahi perempuan, dia punya kewajiban memberikan mahar mas kawin. Bukan perempuan yang ngasih sama suami. Jadi seolah-olah kita perempuan ini beli laki-laki gitu. Iya gitu. Itu dalam aturan fikih, dalam aturan Quran, hadis itu tidak ada. Tidak ada. Budaya masyarakat yang Budaya aja itu ya, budaya, tapi tidak dalam agama kita. Tidak ada. Kan semakin tinggi statusnya seorang laki-laki, terus semakin mahal juga itu katanya mah. Iya, katanya gitu.
Apakah kalau status laki-laki makin tinggi, S-nya 3, kemudian misalnya kepintarannya sekian, apakah dia menjamin bisa membahagiakan anak perempuan kita? Belum tentu. Pak. Tidak sedikit orang yang sekolah nggak punya S. Cuman SD, kehidupannya sederhana, tapi dia setia membahagiakan anak kita. Makanya punten kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang Anda punya anak cewek. Jangan tergiur Anda dengan keduniaan. Dunia mah hanya sementara. Karena bahagia, kalimat bahagia dikejar semua orang. Tapi bukan dengan titel. Bukan dengan pangkat jabatan dan kekayaan. Tapi ketenangan batin kita. Tidak harus cari yang calon mantu yang S1, S2, S3, S4. Kalau perlu yang S oleh. Sekarang Mamah tanya. Bedu sudah S berapa? S teler. Ya S-nya habis mah. Nah, panas cair. Walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma imanihim. Al-Fat ayat 4. Dialah Allah yang menurunkan rasa tenang ke dalam hati orang yang beriman untuk menambah iman yang sudah ada dalam hati manusia. Jadi kata Allah dalam surat Al-Fat ayat 4, ketenangan batin, kesenangan hidup, kebahagiaan hidup bukan dari harta, kekayaan, pangkat jabatan, tapi dari iman kita. Makanya Islam mengajarkan tunkahul mar'ata li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha balika bidati dini taribat yaminuka. Nikahilah perempuan yang kamu sukai karena kekayaan, turunan, karena cantik, atau karena tampan, karena agama, ambil yang paling baik agamanya, atau hidup kalian akan sengsara. Jadi kalau yang tanakan dalam Islam tidak ada. Oke, Nek, kan misalnya ada gini, kayak tadi kasus temennya Mas Bedu nih. Terus si perempuannya tuh pingin mengusahakan supaya dia tuh nikah nih, karena ibunya kan gak setuju sama maharnya. Akhirnya dia bantu, dia gak apa-apa dia, aku bantuin dia pakai uang aku gitu. Itu gimana? Itu boleh nggak, Nek? Boleh. Misalnya laki-laki mau nikahi seorang perempuan, ibu mertuanya minta 50 juta, cowoknya cuma punya 10 juta. Anak ceweknya duitnya banyak, tabungannya. Nih saya tambahin 40 juta. Yang penting ngomongin dengan saya. Boleh. Tapi kalau hidup dimulai dengan kebohongan, yang saya khawatir selanjutnya suami Anda tukang bohong. Oke, Oke, Nek. Boleh, sah selama rukun nikah ada. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali pihak perempuan, 2 orang saksi adil, ijab kabul. Ini ada pernikahan sah. Tuh. Kalau mahar memang selalu harus bentuknya terlihat ya, Maya. Harus ada fisiknya ya, Maya. Tidak. Buktinya tadi yang namanya Ibu Hindun nikah dengan Abu Tolhah. Yang penting engkau masuk Islam. Ada fisiknya nggak? Oh iya. Baca surat. Jadi tidak harus dengan fisik, tapi yang sesuatu yang berharga. Oke. Iya. Nek, kalau mahar yang diberikan oleh suami gitu, nah terus sama istri nanti kan udah jadi milik istri kan ya, Nek, itu boleh nggak sih kita jual gitu misalnya ketika rumah tangga ada kebutuhan? Boleh. Ketika mahar diberikan saat itu langsung milik kita perempuan. Ternyata namanya orang rumah tangga baru gitu loh. Ekonomi suaminya juga masih susah, kembang kempis gitu kalau napas mah. Sekarang lagi Senin sama Kamis susahan mana? Senin, Kamis. Kalau kembang kempis masih masuk normal ya, kalau Senin, Kamis susah. Itu yang lebih susah waktu Senin, waktu Kamis. Jadi punten, maksud Bedu kadang-kadang sulit. Bolehkah kita menjual mahar kita? Boleh, asal dengan kerelaan seorang perempuan, karena itu milik seorang perempuan. Oh, jadi kalau misalnya suami lakinya langsung ambil, nyolong, harus ganti. Nggak boleh ya, Nek, ya kalau suami. Kalau atau begini, kata suaminya, minjam dulu dong, itu cincin kemarin sama gelang, nanti diganti karena sekarang lagi susah hidup nih zaman corona. Boleh, kalau minjem ganti. Kata istrinya, biarin deh kita sama-sama, itu ikhlas nggak usah diganti. Oke, Nek. Mau ikhlasin apa mau diganti? Ganti, boleh ikhlasin. Oh, udah ngincer. Ya udah, Nek. Kalau kata lakinya gini, Iya. sini dong mas kawin yang kemarin. Yang buat apa? Pinjam dulu. Aku mau nikah lagi dengan perempuan sana. Ikhlasin nggak? Enggak dong, Nek. Enggak nih, mohon maaf. Mohon maaf. Makanya komunikasi dibutuhkan. Ya udah, nanti kita lanjut lagi ya, Nek, Mas Bedu. Nanti setelah ini Nenek akan menjawab pertanyaan dari jamaah baik itu lewat Instagram maupun virtual. Tapi setelah ini jadi jamaah jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama Dede.